Jika ke dalam campuran 100 ml larutan HCOOH 0,1 molar dan 100 ml larutan HCOO2Ba 0,09 molar, ditambahkan 2,5 ml CaOH2 kali 0,4 molaritas. Maka pH campuran adalah, di sini diketahui nilai Ka dan Kh, di mana Ka adalah konstanta ionisasi asam dan Kh adalah konstanta hidrolisis. Tapi belum tentu ini adalah soal tentang hidrolisis, jadi jangan terkecoh dengan nilai KH di sini. Biar bahasnya gampang, di sini aku bikin dulu ilustrasinya. Pertama kan terdapat campuran, di mana campuran itu terdiri dari senyawa HCOOH dan HCOO2Ba. HCOOH ini tuh merupakan senyawa asam lemah, sedangkan HCOO2Ba adalah garam yang memiliki valensi sama dengan 2. Senyawa asam lemah di sini memiliki volume 100 ml dan konsentrasi 0,1 molaritas. Sedangkan garamnya memiliki volume 100 ml dan konsentrasinya 0,09 molaritas. Kemudian ke dalam campuran ini ditambahkan senyawa CaOH2 kali yang merupakan senyawa basa kuat. Basa kuatnya memiliki volume 2,5 ml dan konsentrasinya 0,4 molaritas. Di video tentang cara membedakan buffer dan hidrolisis, di situ aku jelaskan bahwa campuran antara senyawa lemah dan garam ini akan membentuk larutan buffer. Jenis buffer ditentukan dari senyawa lemah pembentuknya. Karena senyawa lemahnya di sini asam, berarti buffer yang terbentuk adalah buffer asam. Aku jelaskan sedikit tentang teori sistem buffer. Jadi, pasangan senyawa lemah dan garam pada sistem buffer ini adalah pasangan asam basa konjugasi, di mana sifatnya garam ini berlawanan dengan senyawa lemahnya. Contohnya untuk buffer asam ini kan dibentuk dari senyawa asam lemah dan garamnya. Karena senyawa lemahnya di sini bersifat asam, maka garamnya ini bertindak sebagai basa konjugasinya. Artinya garam bersifat basa. Kemudian untuk buffer basa ini dibentuk dari campuran senyawa basa lemah yang ditambah dengan garamnya. Karena senyawa lemahnya bersifat basa, maka garamnya di sini berperan sebagai asam konjugasinya. Jadi kan sifatnya garam ini jadi asam pada buffer basa dan sifatnya garam menjadi basa pada buffer asam. Yang jelas sifatnya garam itu selalu berlawanan dengan sifat dari senyawa lemahnya. Balik lagi ke soal. Jadi ini adalah soal tentang campuran senyawa kuat ke dalam sistem buffer. Ini kan sistem buffernya adalah buffer asam. Kita tulis dulu rumus untuk buffer asam. Rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol senyawa asam lemah dibagi mol garam dikali valensi garam. Kalau satuannya kita pakai milimol, berarti semuanya harus milimol. Kalau pakai mol, berarti semuanya harus mol. Ini rumus untuk menentukan konsentrasi H+ sistem buffernya. Kemudian kan ke dalam buffer ini ditambah senyawa basa kuat CaOH2 kali. Konsepnya, kalau yang sifatnya sejenis akan bertambah dan kalau sifatnya berlawanan akan berkurang. Ini kan asam dengan basa kan berlawanan. Berarti nanti mol asam lemahnya akan berkurang. Kemudian dalam buffer asam, garam ini kan bersifat basa. Ingat ya, kan garam ini berlawanan sifat dengan senyawa lemahnya. Kalau senyawa lemahnya bersifat asam, maka garamnya di sini bersifat basa. Basa dengan basa kan sejenis, berarti nanti mol garamnya bertambah. Jadi rumusnya ditulis konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dikurangi mol kuat, maksudnya mol basa kuatnya ini ya. Nah, kalau senyawa kuat, asam basa kuat itu kan pasti punya valensi, berarti mol senyawa kuatnya ini harus dikali valensinya. Dibagi mol garam kali valensi,
Mol garam kali valensi kan asalnya dari rumus buffer yang awal. Kemudian karena sifatnya sama dengan senyawa kuatnya, ini ditambah mol kuat kali valensi. Paham ya? Jadi intinya kalau yang berlawanan jenis itu berkurang, yang sejenis bertambah. Dengan cara ini kita tuh nggak usah pakai reaksi MRS lagi. Kan dibalikin lagi ke konsepnya. Langsung aja diproses perhitungannya. Ka dikali mol asam lemah. Nah, mol asam lemah ini kan 100 kali 0,1 sama dengan 10 milimol. Sekalian aja kita hitung milimol semua yang zat yang terlibat ya. Ini kan 100 kali 0,09 berarti 9 milimol garam. Kemudian untuk basa kuatnya 2,5 kali 0,4 sama dengan 1 milimol basa kuat. Jadi mol asam lemahnya 10 dikurangi mol senyawa kuatnya tadi kan 1. Kemudian dikali valensi senyawa kuatnya ini 2. Dibagi mol garamnya 9, kemudian di sini ada valensi garamnya kan 2. Kemudian ditambah mol kuat kali valensi, berarti 1 kali 2. Jadi konsentrasi H plusnya sama dengan Ka dikali 10 dikurangi 28, kemudian 9 kali 2 kan 18, 18 tambah 2, 20. Jadi konsentrasi H plusnya sama dengan Ka dikali 0,4. Di sini Ka-nya aku biarkan jadi Ka, soalnya kan di opsi jawabannya pakai pKh, pKa kan. Artinya angka Ka-nya ini nggak usah dihitung. Rumus untuk menentukan pH ini kan sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, H plusnya tadi sama dengan Ka kali 0,4. Berarti pH-nya sama dengan min log Ka dikali 0,4. Nah, berdasarkan sifat logaritma, kalau perkalian seperti ini kan bisa diubah jadi penjumlahan. Jadinya, min log Ka ditambah log 0,4. Jadi pH-nya sama dengan min log Ka min log 0,4. Kalau min log konsentrasi H+, ini kan sama dengan pH. Jadi kalau min log Ka sama dengan pKa. Nah, ini kan min log Ka, bisa juga kan kita tulis jadinya pKa min log 0,4. Kita coba cek opsi jawabannya. Di sini yang pKa nggak ada minus, jadi semuanya tuh plus. Yang minus pKh. pKh ini kan konstanta hidrolisis, sedangkan ini tuh bukan reaksi hidrolisis. Jadi A dan B ini nggak mungkin. Nah, gimana caranya biar yang tadi minus jadi plus? Kita coba proses ya, atau olah perhitungannya. Tadi kan kita sudah dapatkan pH-nya itu pKa min log 0,4. Tapi di opsi jawaban tuh nggak ada, adanya yang positif. Berarti gimana caranya hasil perhitungan ini tuh kita ubah menjadi positif? Pertama, bentuk seperti ini tuh kan sama aja dengan bentuk ini ya. pKa min log X. Di sini aku ubah. Jadi nggak pakai angka, ini pakai X. Agar di sini plus, berarti kan X-nya tuh harus pangkat min 1. Jadinya tuh harus kayak gini, pKa min log X pangkat min 1. Karena nanti berdasarkan sifat logaritma, yang log A pangkat B kan sama dengan B kali log A. Jadi kalau X-nya pangkat min 1, nanti kan min 1-nya pindah ke kiri, terus min kali min jadi plus. Nah, gimana caranya kita ubah yang 0,4 ini jadi X pangkat min 1. Nah, X pangkat min 1 ini kan berarti 1 per X kan? Artinya 1 per berapa yang hasilnya itu 0,4, kayak gitu. 0,4 ini kan sama aja dengan 1 dibagi 2,5. Berarti nanti jawabannya jadi pH sama dengan pKa min log 1 per 2,5. Jadinya pH sama dengan pKa min log 2,5 pangkat min 1. Sama dengan pKa, kan minnya pindah ke kiri ya berdasarkan sifat logaritma yang ini tadi. Min kali min jadi plus, berarti pKa plus log 2,5. Kita cek lagi jawabannya. Nah, ternyata ada pKa plus log 2,5 ini di opsi D.